ini nasihat untuk suami dan istri juga. Bukan hanya kalian atau kita semua menegakkan kewajiban dan mengambil hak, bukan. Suatu ketika ada seorang perempuan ditanya oleh suaminya, "Atuhibbinani?" Kemudian kata perempuan tersebut, "La." "Apakah engkau mencintaiku, wahai istriku?" Kata si perempuan, "Enggak, saya enggak cinta." Sakit hatilah suami. Ngadu dia kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sang suami mengatakan, "Saya ingin menceraikan istri ini karena sudah dia tidak mencintai saya." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Waihak, atubnal buyut 'ala al-mahabbah wahdaha? Alaysa al-buyut tubna 'ala al-mas'uliyah wal wajibat wal huquq wal rahmah?" Apakah rumah tangga hanya dibangun di atas cinta? Makan tuh cinta. Itu perkataan saya, bukan perkataan Umar. Ya. Tetapi kalau sudah keriput, sama-sama susah, apalagi kalau sudah yang saya sebutkan tadi umur syaikhukhah 50 ke atas, ya, 50 ke atas, itu nggak ada minyak wangi di dalamnya. Ya, hanya minyak angin semuanya. Ya. Sudah capek semuanya, maka pada saat itu yang ada adalah rumah tangga dibangun di atas rasa kasih sayang, tanggung jawab, saling menyayangi, dan yang paling utama adalah menggapai ridha Allah Subhanahu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ikhwan. Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah. Padahal beliau belum pernah melihat Khadijah. Coba bayangkan, seorang perempuan cemburu kepada perempuan lain, padahal perempuan lain ini tidak pernah dilihat. Itu sebabnya karena sang suami sering menyebut-nyebut tentang Khadijah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah. Ada Halah, ya, saudarinya Khadijah, yang suaranya sampai sama dengan Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW mengingatnya. Kemudian kata di dalam rumah Rasulullah mengatakan, Halah. Itu tahu bahwasanya itu adalah Halah, orang dekatnya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Itu yang membuat sang Aisyah radhiyallahu anha, salah satu-satunya istri yang perawan, cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan saya kalau boleh mengatakan, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah itu tunai. Saat hidup dan saat mati. Cintanya tunai. Al-hubbul wafi. Al-hubbul wafi. Cinta yang tunai kepada istrinya. Baik saat hidup atau saat meninggal. Saat hidup tidak pernah Khadijah dinikahi atas dirinya. Tidak pernah dipoligami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah. Saat meninggal, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat wafi, sangat tunai cintanya kepada Khadijah. Apabila menyembelih, beliau bagikan itu daging-dagingnya kepada saudari-saudarinya Khadijah dan teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tunai cintanya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Kata Aisyah, Hajuz, itu wanita tua. Kenapa masih diingat? Maksudnya, ini ada yang muda. Ngapain ini ada yang tua? Kemudian, Shidqal Hamra. Maksudnya, giginya merah. Maksudnya gigi merah apa, Pak? Ompong. Tinggal hanya gusinya saja merah. Ngapain diingat-ingat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, ruziqtu hubbaha." Aku ditakdirkan untuk mencintainya. Ini kata-kata ini, Pak. Kalau Bapak sedang bertengkar dengan istri, bisikkan di telinganya, aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Itu selesai 90%. Ya.
10% tanggung sendiri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nah, kemudian ada suatu saat Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad abdalakallahu khairan minha." Sungguh wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu teringat Khadijah? Sungguh Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik daripada Khadijah. Nah, di situ Rasulullah SAW membela. Ini yang saya ambil dari apa yang ingin saya jelaskan. Wahai para ikhwah, wahai para suami, para istri, kita berumah tangga bukan hanya ingin hubungan di atas ranjang, bukan hanya ingin mengambil hak, menunaikan kewajiban, bukan. Tapi yang paling utama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berdua menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bela istrinya ini. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Laqad abdalakallahu khairan minha." Sungguh Allah telah menggantikanmu dengan yang lebih baik darinya, yaitu aku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah SAW, "La wallahi ma abdalani khairan minha." Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikanku yang lebih baik darinya. Laqad kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad amanat bi hina kadzdzabanin nas." Hina kafaranin nas. Sungguh Khadijah radhiyallahu anha telah beriman kepadaku ketika seluruh manusia kufur terhadapku. Laqad wasatni bimaliha wa nafsiha hina haramanin nas. Sungguh Khadijah radhiyallahu anha telah berjuang membelaku dengan nyawanya dan hartanya ketika orang-orang meninggalkanku. Ketika orang-orang mengharamkan hartanya dariku. Laqad saddaqatni hina kadzdzabanin nas. Sungguh Khadijah radhiyallahu anha telah mempercayaiku ketika orang-orang mendustakanku. Lihat ini, Pak. Inilah sebenarnya metodologi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hubungan berumah tangga. Yang paling utama adalah bagaimana saya dan suami saya dan istri saya dapat ridha Allah dengan pernikahan ini. Jamin Pak, langgeng Pak. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan afiat dan keberkahan oleh Allah SWT. Karena bagaimanapun semua yang ada di dunia ini semuanya akan pupus Pak. Kecantikannya berkurang, kegagahannya berkurang, hartanya berkurang. Kalau sudah umur syekhuhah tadi 50, 60 tadi. Ya. Semuanya berkurang, bahkan kadang-kadang orang tua tinggal di rumah kita. Semuanya dijual karena sudah tidak bekerja lagi. Nah, saat itulah yang dicari agar tetap langgeng. Karena saya sering memperhatikan umur 50-an, 60-an bercerai. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa lagi. Gak ada rasa, Ustaz. Akhirnya dicari-cari. Karena memang kathratul misas tudhibul ihsas. Sering bersentuhan akan mati rasa. Jadi itu yang terjadi kadang-kadang perceraian di ujung pernikahan. Perceraian di ujung pernikahan. Ada kisah menarik Pak. Saya pernah kajian di sebuah masjid di sebuah provinsi di Sumatera. Yang menarik dari masjid tersebut, DKM-nya itu orang-orang tua. Pensiunan gitu, umur 58 ke atas gitu. Umur syekhuhah yang tua. Lalu saya, Pak, coba kita kumpul Pak. Saya ingin tahu nih, kenapa bapak-bapak ini semuanya DKM-nya tua-tua. Mana yang muda-mudanya? Tapi masjidnya Masya Allah bersih, dingin, rapi, mushafnya bagus, dan seterusnya. Mereka mengatakan gini, Ustadz, kami ini adalah laki-laki yang sudah tidak diharapkan lagi keberadaannya di rumah. Jadi kami mengabdikan diri kepada Allah di masjid. Ya. Dia habis subuh kadang-kadang sesudah zikir pagi, kemudian mereka suruh nggak pulang karena nggak dicari juga. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.